Hai guys, selamat berjumpa kembali dalam channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang keren dan seru ini, mohon bantuan untuk subscribe, like dan share video ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 2865-2867. Boom! Cahaya pedang menari-nari dengan liar di seluruh langit, menderu dan menebas ke arah monster beruang es. Melihat ini, monster beruang es mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Hembusan angin dan embun beku keluar dari tubuhnya, dan bergegas menuju cahaya pedang. Yuan Bao melihat pedang Chen Ping dan tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping, yang hanya berada di peringkat kedua dari alam tubuh komposit, dapat melepaskan pedang yang begitu kuat. Bahkan Wagang dan yang lainnya terkejut. Lagi pula, mereka belum pernah melihat kekuatan sejati Chen Ping. Saat monster beruang es itu menyerbu ke arah cahaya pedang yang dipenuhi langit, kerucut es meledak dari tubuhnya. Kerucut es ini seperti peluru, menuju ke arah Chen Ping dengan cepat. Dengan jentikan ringan di pergelangan tangan Chen Ping, es kerucut langsung berubah menjadi bubuk dan tersebar seperti kepingan salju. Melihat ini, monster beruang es menghentikan sosoknya yang menerkam seketika, lalu berbalik dan lari. Monster beruang es ini sepertinya merasakan bahaya, ia tahu bahwa orang di depannya tidak mudah untuk dihadapi. "Kamu masih ingin lari?" Chen Ping mencibir, dan melompat. Pedang pembunuh naga di tangannya terayun ke bawah, dan cahaya pedang yang terang ditembakkan. Monster beruang es bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang yang tajam dalam sekejap. Segera setelah itu, Chen Ping melambaikan telapak tangannya, dan pil binatang yang penuh dengan energi spiritual jatuh ke tangan Chen Ping. Melihat monster beruang es yang dipotong menjadi dua oleh pedang, semua orang tercengang. Terutama Yuan Bao yang masih belum pulih dari keterkejutannya. "Ayo pergi." Chen Ping mengikuti Wacuan dan berjalan maju. Setelah berjalan beberapa langkah, Yuan Bao sadar dan buru-buru mengejarnya. "Tuan Chen, tunggu sebentar, tunggu sebentar." Yuan Bao berteriak keras. "Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan?" Chen Ping bertanya. "Tuan Chen, Anda juga mencari harta karun, kita bisa pergi bersama. Meskipun Anda memiliki peta harta karun, tetapi Anda tidak dapat menemukan harta karun itu. Anda memerlukan kunci khusus untuk membuka harta karun itu." Petik 2. Jika kamu tidak memiliki kunci, kamu tidak bisa masuk ke harta karun itu sama sekali. Yuan Bao berbisik kepada Chen Ping. Chen Ping terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka Yuan Bao tahu bahwa harta itu membutuhkan kunci untuk membukanya. "Oh, jadi kamu punya apoteker yang bisa membukanya harta karun?" tanya Chen Ping pura-pura penasaran. "Tentu saja, jika aku tidak memiliki kuncinya, aku juga tidak akan pergi mencari harta karun itu," kata Yuan Bao, dan mengeluarkan tablet giok dari tangannya. "Saya melihat bahwa tablet giok ini sangat lengkap, dan itu persis sama dengan tablet giok di tangan Chen Ping, itu seperti diukir dari cetakan." Melihat Yuan kartu giok di tangan Bao, Chen Ping benar-benar terpana, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Chen Ping melihat ketong ubin, berharap wafat bisa menjelaskan pada dirinya sendiri mengapa tangan Yuan Bao ada di sana, tablet giok di dalamnya juga. Wagang juga penuh kebingungan saat ini, dan menggelengkan kepalanya ke arah Chen Ping. Sepertinya Wagang tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Kakak Yuan, tablet giokmu adalah kunci untuk harta karun?" Chen Ping bertanya pura-pura tidak percaya. "Tentu saja, tanpa benda ini, bahkan jika harta itu ditemukan, tidak mungkin untuk membukanya." Yuan Bao berkata dengan tegas. "Lalu dari mana kamu mendapatkan benda ini?" Chen Ping terus bertanya. Petik 2. Yuan Bao tampaknya sedikit mewaspadai Chen Ping, jadi dia tidak mengatakan asal-usul plak giok itu. "Kalau begitu bolehkah aku melihatnya?" tanya Chen Ping. "Ya." Yuan Bao menyerahkan plakat giok itu kepada Chen Ping tanpa ragu. Chen Ping memegang kartu giok itu, dan perasaan ilahi langsung menembus ke dalam kartu giok itu. Setelah beberapa saat, Chen Ping mengembalikan kartu giok itu ke Yuan Bao. Meskipun kartu giok ini persis sama dengan kartu Chen Ping, masih ada perbedaan, karena tidak ada energi sihir di kartu giok ini. "Bagaimana, apakah kamu ingin bekerja sama denganku?" Yuan Bao menatap Chen Ping dengan penuh harap dan bertanya. "Maaf, saya tidak mencari harta karun, jadi saya tidak bisa bekerja sama dengan Anda." "Meninggal." Chen Ping tersenyum ringan. Yuan Bao terkejut sesaat. Dia tidak menyangka bahwa dia mengeluarkan semua kunci harta karun itu, tetapi Chen Ping masih tidak setuju untuk bekerja sama dengannya. Chen Ping mengambil panci dan mereka pergi, sementara Yuan Bao berdiri diam,
sedikit mengernyit. Sungguh pria yang aneh. Setelah Yuan Bao selesai berbicara, dia juga pergi. Alasan mengapa Chen Ping tidak setuju untuk bekerja sama dengan Yuan Bao adalah karena dia tidak tahu seperti apa Yuan Bao itu di dunia surga dan manusia. Chen Ping tidak akan mudah mempercayai orang asing. Selain itu, hal terpenting bagi Chen Ping sekarang adalah tidak menemukan harta karun itu. Dia harus pergi ke tanah klan dari klan pemurnian tubuh kuno terlebih dahulu. Sekarang Chen Ping tidak tahu apa-apa tentang harta karun dari tubuh kuno menyempurnakan klan. Jika dia dengan gegabah menggali harta karun, faktor risikonya akan besar. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya berbaris, salah satu dari 3 pahlawan pencuri hantu di kehampaan memanggil bantuan dengan cemas. Tuan Chen, datang dan selamatkan kami. Chen Ping mengerutkan kening ketika mendengar ini. Kalian pergi dulu, aku akan pergi dan melihat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya melompat dan menghilang dalam sekejap. Mengikuti arah slip giok transmisi suara, Chen Ping bergegas pergi. 3 pencuri besar dikirim oleh Chen Ping untuk menemukan Su Yuqi dan yang lainnya, dan mereka tidak terlalu jauh dari Chen Ping dan yang lainnya. Segera, Chen Ping menemukan mereka bertiga. Saat ini, ketiga pahlawan pencuri aneh itu, wajah semua orang sangat jelek, jelas terluka. Di depan mereka, seorang gadis dengan mantel kulit beruang putih sedang memegang pedang panjang dan menatap mereka dengan dingin. Pada pedang panjang noda darah merah cerah sudah membeku saat ini. Apa yang terjadi? Chen Ping mengerutkan kening. Tuan Chen, Anda meminta kami untuk mencari 3 gadis, dan kami bertiga mencari kemana-mana, tetapi ketika kami melihat gadis ini di sini, kami berencana untuk naik dan menanyakan apakah itu orang yang Anda cari. Orang ini tidak masuk akal. Langsung menembak kami bertiga. Kami bertiga tidak kalah. Kami terluka olehnya, dan dia ingin membunuh kami, kata Daji dengan wajah sedih. Chen Ping menatap gadis itu dengan dingin. Kekuatan peringkat kelima dari Body Fit Realm. Kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dianggap sangat bagus. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang orang-orangku? Mereka sepertinya tidak memprovokasi kamu, tanya Chen Ping pada gadis itu dengan wajah muram. Berhentilah berpura-pura, aku tahu kamu pasti di sini untuk fragmen jiwa es. Tapi aku menemukan fragmen jiwa es terlebih dahulu, jadi kamu tidak ingin mengambilnya. Gadis itu menunjuk ke arah Chen Ping dengan pedangnya, kamu adalah hanya alam komposit tubuh kedua. Pin, kalian tidak akan menjadi lawan saya bahkan jika Anda bergabung. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi dari sini. Tubuhnya untuk membuat Chen Ping dan yang lainnya takut untuk mundur. Merasakan napas ini, 3 penguasa pencuri aneh mau tidak mau mundur, tetapi Chen Ping tampak acuh tak acuh dan tidak peduli sama sekali. Sejauh menyangkut nafas gadis itu, menurut Chen Ping, tidak ada tekanan sama sekali. Dan gadis itu melihat bahwa Chen Ping acuh tak acuh terhadap tekanan napasnya, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Seorang biksu peringkat kedua dari alam tubuh komposit, tetapi di bawah tekanan napasnya sendiri, wajahnya tenang, yang membuktikan bahwa kekuatan Chen Ping pasti lebih tinggi. Mungkin Chen Ping menyembunyikan alamnya sendiri. Fragmen jiwa es, Chen Ping terkejut. Tetapi kemudian menjelaskan, saya pikir Anda salah paham. Kami tidak tahu apa itu fragmen jiwa es, kami hanya datang untuk mencari seseorang. Juga, kamu terluka parah sekarang, jadi jangan tunggu lagi. Jika kamu tidak menerima perawatan sekarang, kamu mungkin tidak akan hidup lama. Chen Ping sudah bisa merasakan dari aura gadis itu bahwa pihak lain terluka parah. Dan dia baru saja menahannya sekarang. Mengikuti kata-kata Chen Ping, ekspresi gadis itu berubah, dan seteguk darah tiba-tiba keluar. Dengan semburan darah, gadis itu juga jatuh ke belakang dengan keras. Melihat ini, Chen Ping segera berjalan cepat untuk mendukung gadis itu, dan kemudian semburan kekuatan spiritual menembus tubuh gadis itu. Setelah beberapa saat, gadis itu perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa dia sedang berbaring di pelukan Chen Ping, dia segera bangkit dan mengikuti Chen Ping untuk menjauhkan diri. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Gadis itu panik. Jika aku tidak menyelamatkanmu sekarang, kamu akan mati di sini, kata Chen Ping tanpa daya. Gadis itu memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa dia jauh lebih baik, tetapi dia masih memandang Chen Ping dengan hati-hati dan berkata, mengapa kamu menyelamatkanku? Kami sama sekali tidak mengenal satu sama lain, dan selain itu, aku menyakiti orang-orangmu. Bahkan jika kamu menyelamatkanku, juga tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu alamat dari fragmen jiwa es, jadi menyerahlah. Anjing itu menggigit Lu Dongbin, dia tidak tahu hati yang baik. Chen Ping mencibir.
lalu melihat ketiga pahlawan pencuri aneh itu, ayo pergi, abaikan orang gila ini. Chen Ping hendak pergi dengan ketiga pahlawan pencuri aneh itu. Melihat punggung Chen Ping, gadis itu tiba-tiba memanggil Chen Ping, tunggu sebentar. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku berkata, aku tidak tahu pecahan jiwa es apa itu, bukan untuk merebut darimu, jangan tidak ada habisnya. Chen Ping tampak marah, maaf, aku hanya ingin berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Gadis itu tampak malu saat ini. Sama-sama, jangan gigit aku kembali. Chen Ping selesai berbicara dengan marah, dan hendak pergi dengan tiga pahlawan pencuri aneh itu. Tapi gadis itu mengejarnya dan menghentikan Chen Ping. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Chen Ping sangat marah. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku. Ambil itu pecahan jiwa es. Tanya gadis itu, kenapa aku harus membantumu? Apakah kita berdua saling mengenal? Anda menyakiti orang-orang saya? Tidak apa-apa jika saya tidak mengganggu Anda. Anda masih ingin saya membantu Anda. Chen Ping berkata dengan dingin. Aku tidak akan membiarkanmu membantuku dengan sia-sia. Ketika aku mendapatkan pecahan jiwa es, aku dapat membagi setengahnya denganmu. Bahkan setengah dari pecahan jiwa es dapat meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Gadis itu buru-buru berkata. Chen Ping langsung tertarik ketika mendengarnya. Jadi dia bertanya, apa pecahan jiwa es ini? Mengapa begitu kuat? Petik 2. Gadis itu memandang Chen Ping, dan dia sepertinya tidak berpura-pura. Sepertinya Chen Ping benar-benar tidak tahu apa itu pecahan jiwa es. Harta karun itu juga karena pecahan jiwa es hal ini terjadi. Gadis itu berkata kepada Chen Ping, karena benda ini adalah harta karun, mengapa kamu ingin aku membantumu mendapatkannya? Tidak bisakah kamu mengambilnya sendiri? Chen Ping bertanya-tanya, pecahan jiwa es dijaga oleh monster. Aku sama sekali bukan lawan. Cederaku disebabkan oleh monster. Gadis itu berkata dengan jujur. Kamu bahkan bukan lawan. Aku, seorang kultivator kelas 2 di alam komposit, tidak bisa mengalahkan monster itu lagi. Jadi percuma saja kamu menemukanku. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kamu tidak harus rendah hati. Kekuatanmu harus di atas milikku. Kamu pasti menyembunyikan kekuatanmu. Jangan berpikir aku tidak tahu. Jika Anda hanya memiliki peringkat kedua dari alam tubuh komposit, Anda tidak dapat menahan tekanan napas saya. Dan alam ketiga orang ini lebih tinggi dari milikmu, tetapi mereka adalah bawahanmu, dan mereka menghormatimu. Bagaimana ini mungkin? Kamu harus tahu bahwa di dunia surga dan manusia, kekuatan adalah yang paling dihormati. Gadis itu menganalisis satu persatu. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, analisismu bagus, aku bisa membantumu mendapatkannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ketiga pahlawan pencuri hantu. Tunggu di sini, yang lain akan segera datang.